penilaian orang lain tentang diri kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel baru saya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon untuk di subscribe terlebih dahulu. Dan kali ini kita akan bahas general reading penilaian orang lain tentang diri kamu. Nah, ini mungkin akan menjadi pembahasan general tentang penilaian orang lain terhadap diri kamu. Nah, orang lain itu menganggap diri kamu itu seperti apa sih? Ketika orang lain tuh melihat diri kamu, nah inilah sebenarnya yang terjadi. Dan kita akan coba lihat seperti apa posisinya. Yang terjadi adalah untuk posisi di beberapa waktu ke depan, bagi kamu yang beruntung menemukan video ini, memang di dalam diri kamu mulai terasa ada beberapa energi yang cukup baik ya. Nah, kenapa ada energi yang cukup baik? Karena aura-aura yang positif di dalam diri kamu itu sudah mulai terbuka dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Kalau di waktu yang lalu sebelum kamu menemukan video ini, mungkin akan terjadi beberapa aura yang suram ya, karena kamu juga merasakan adanya beberapa masalah, merasakan adanya beberapa persoalan-persoalan yang terjadi, sehingga apa? Kamu dalam posisi yang memang dalam keadaan yang saya rasa dalam posisi yang memang juga sedang dalam kondisi yang mumet, dalam kondisi yang sedang pusing dengan segala sesuatu yang ada, tapi setidaknya kau pun juga bisa untuk mengerti dan juga bisa untuk memahami dengan apa yang terjadi saat ini, perkara demi perkara, masalah demi masalah. Pelan-pelan sudah mulai bisa untuk kamu tuntaskan, pelan-pelan sudah mulai bisa untuk kamu selesaikan dengan baik, sehingga pada posisi yang terjadi pada saat ini kamu memiliki energi yang baik, kamu memiliki energi-energi yang sangat-sangat positif, sehingga ketika kamu memiliki energi yang sangat positif, tentu ini juga akan memberikan satu hal yang baik, akan memberikan satu hal yang positif yang akan terus muncul, memberikan satu hal positif yang akan terus terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Kendala demi kendala, masalah demi masalah, semuanya bisa tuntas dan juga bisa kamu hadapi dengan sebaik mungkin. Jadi ya tidak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan yang terjadi di dalam diri kamu. Kenapa? Orang lain melihat diri kamu itu masih berada dalam situasi yang baik, orang lain masih melihat diri kamu itu berada dalam situasi yang bisa dikatakan sangat-sangat positif sampai dengan saat ini. Dan kemudian ada juga beberapa keadaan yang dimana kamu itu lebih memilih untuk menjaga situasi yang terjadi saat ini. Artinya apa? Kamu ketika dalam interaksi sosial ya, atau bertemu dengan beberapa orang yang ada di sekeliling kamu, di sini kamu dalam keadaan yang tidak terlalu banyak ngomong. Kamu nggak banyak bicara dengan orang lain. Kenapa? Kamu takut salah bicara dan takut melukai hati seseorang. Walaupun memang juga ini juga merupakan salah satu yang situasional, tapi setidaknya ini juga menganggap bahwa diri kamu itu juga dinilai menjadi sosok yang tidak terlalu gegabah, dalam sosok yang tidak terlalu ceroboh dalam bergaul. Sehingga apa? Memang juga orang melihat kamu itu merupakan sosok yang lebih terstruktur, sosok yang lebih memilih untuk banyak diamnya dibandingkan dengan banyak bicaranya. Sehingga apa? Mungkin kamu akan berbicara ketika ada perlunya saja, karena kamu juga dalam kondisi yang untuk menjaga beberapa keadaan-keadaan dengan beberapa pihak yang ada di sekitar kamu. Dan kemudian pada posisi yang berikutnya, kamu pun juga melihat dalam satu pose atau mungkin dalam satu posisi yang saya rasa kamu juga dalam situasi yang sedang berusaha untuk sabar ketika menghadapi beberapa perkara, ketika menghadapi beberapa permasalahan yang ada, sangat-sangat sabar. Artinya apa? Ada kesabaran yang luar biasa, ada kesabaran yang cukup tinggi yang dirasakan oleh diri kamu saat ini. Jadi emang orang lain itu juga melihatnya diri kamu itu adalah orang yang penyabar gitu loh. Padahal yang sebenarnya terjadi, sabar kamu itu hanya nampak luar saja. Padahal di balik itu semua, kamu juga sedang merasakan adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah yang muncul, adanya kemungkinan masalah yang memang membuat stres dan sebagainya. Tapi ya udah nggak masalah. Yang penting di sini kamu pun juga dalam posisi yang masih cukup tenang dan juga masih berada dalam posisi yang sangat-sangat sabar terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Dan kamu pun juga situasinya memiliki energi yang positif. Jadi orang melihat kamu tuh ngerasa itu adem, kayak merasa ada karisma, ada sesuatu yang berwibawa. Jadi ya mungkin ya tidak ada seseorang yang mungkin merendahkan kamu hanya dengan melihat penampilan kamu secara sekilas ya. Walaupun penampilan kamu juga bisa dikatakan cukup sederhana, tapi karisma
atau wibawa yang kau miliki, itu juga merupakan satu nilai plus yang kau miliki sampai dengan saat ini. Walaupun memang juga kadang kamu juga masih tidak mampu untuk menyembunyikan beberapa masalah ya. Jadi ya ketika kamu ada masalah-masalah yang rumit ya, ada masalah yang berat, itu selalu nampak, itu selalu kelihatan gitu loh. Jadi orang lain tuh bisa tahu gitu loh, posisinya kalau kamu itu sedang ada masalah. Nah, ini mungkin akan menjadi salah satu PR yang harus bisa untuk kamu evaluasi. Jadi ya ketika ada masalah itu ya disimpan sendiri, itu simpan sendiri, tapi ketika di luar, ketika berinteraksi dengan orang, ya kamu jangan terlalu menampakkan kalau diri kamu itu ada masalah gitu loh. Karena ya memang ketika kamu terlalu menampakkan diri kamu itu ada masalah, ya maka tentu saja itu juga malah akan menambah beberapa penilaian yang kurang baik. Jadi ya ada orang yang menilai positif dengan energi yang positif yang ada dalam diri kamu, tapi di satu sisi jika ada beberapa orang yang menilai kamu dengan adanya beberapa hal yang tidak bisa kamu sembunyikan. Nah, oleh karena itu, ketika ada perkara, ketika ada masalah, saya berharap ya udah simpan sendiri dan jangan biarkan orang lain tahu. Jadi ya raut muka kamu atau aura yang ada dalam diri kamu ketika ada masalah, yaitu ya disimpan saja sendiri gitu loh. Ketika di luar ya baik-baik aja. Memang ya ada beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi. Karena apa? Kamu pun juga memiliki ketakutan. Kamu takut tiga hal. Satu, kamu takut orang tahu masalah kamu. Lah bagaimana orang nggak tahu masalah kamu kalau kamu saja ketika ada masalah yang rumit nampak dari muka kamu. Jadi ya saya harap ketakutan ini harus disingkirkan dan juga jangan terlalu dinampakkan kesusahan kamu atau ketakutan kamu terhadap masalah di hadapan semua orang. Dan kemudian yang kedua, jangan takut berinteraksi dengan siapapun. Selagi kamu tidak merugikan siapapun dan tidak minta makan dengan orang lain, ya udah kamu nggak perlu takut, interaksi saja dengan sewajarnya. Dan kemudian yang ketiga, memang ada beberapa faktor yang harus diperhatikan ya. Jangan sembrono juga di dalam melakukan segala sesuatu. Karena ya ketika terlalu sembrono, ini pun juga bisa menjadi satu sisi penilaian dari orang lain kepada sosok yang ada di dalam diri kamu. Jadi emang penilaian orang lain ini juga sedikit banyak berpengaruh kepada kehidupan kamu. Jadi ya sebisa mungkin kamu juga harus bisa untuk lebih paham, sebisa mungkin kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti dengan apa yang muncul, lebih mengerti dengan apa yang terjadi di dalam diri kamu secara keseluruhan. Dan di sini sosok kamu adalah sosok yang positif, tetapi kelemahan kamu tadi harus dievaluasi. Karena apa? Kelemahan tadi tidak terlalu dominan, jadi masih sangat memungkinkan sekali untuk bisa diperbaiki. Dan saya berharap masih ada waktu yang cukup untuk memperbaiki itu semua, dan saya harap kamu harus mampu untuk memperbaiki itu semua dengan sebaik mungkin. Nah, jadi ya seperti ini posisinya penilaian orang lain terhadap sosok yang ada di dalam diri kamu atau penilaian orang lain tentang diri kamu. Jadi masih bisa dikatakan cukup baik, masih bisa dikatakan cukup positif, tergantung dari perspektif mana kau menyikapi semuanya. Jadi seperti ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe channel ini untuk terus berkembang dan kita bisa live tanya jawab secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.